Kenapa Yesus disembah sampai dikatakan dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di mana? Di langit. Malaikat semua sembah dia, dan yang ada di bumi segala bangsa sembah dia, yang ada di bawah bumi semua. Maka jelaslah dia raja di atas segala raja, dia Tuhan di atas segala Tuhan, dia Tuhan dalam artian setinggi-tingginya. Nah, kita kembali kepada Roh Kudus memampukan orang berseru bahwa Yesus itu Tuhan. Berkaitan dengan ketuhanan Yesus ini, doktrin yang sangat menentukan berdiri dan berlarinya gereja, atau bergerak majunya gereja. Itu saya mau bahas malam ini. Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengajarkan kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan dalam arti yang setinggi-tingginya. Dalam tanya jawab atau seminar tadi saya sudah kasih tahu. Ada kelompok-kelompok yang tidak mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan dalam arti setinggi-tingginya. Misalnya kelompok saksi-saksi Yehova. Saksi Yehova bilang Yesus itu ilah kecil. Makanya Yohanes 1 ayat 1-nya versi saksi Yehova dalam mereka Alkitab punya nama terjemahan dunia baru, New World Translation. Dalam New World Translation itu mereka pakai kata Allah, itu bahasa Inggris mereka bilang suatu Allah, itu artinya Allah kecil. Yesus itu tidak setara dengan Bapa, mereka bilang begitu. Yesus lebih kecil daripada Bapa. Nah, saya mau jelaskan nih malam ini. Itu pandangan sesat. Saksi Yehova itu sesat. Yesus itu benar-benar Tuhan yang setinggi-tingginya. Sudah begitu lagi, bukan saksi Yehova saja, tapi kadang-kadang setan pakai alat-alat tertentu. Saya sebut nama saja, seperti Zakir Naik. Orang boleh kagum dia, bagi saya dia alat setan. Bagi saya Zakir Naik alat setan. Bagaimana tidak, saudara-saudaraku? Apa sih pekerjaan setan? Atau apa yang menjadi dalil? Saya berkata Zakir Naik dan orang-orang sejenis dia yang coba-coba copot-copot ayat Alkitab, menjadi orang-orang sok pintar menafsir Alkitab, dan mereka berkata Yesus itu cuma nabi. Ada lagi yang lebih kacau. Katanya orang Kristen itu melantik Yesus menjadi Tuhan pada tahun 325 Masehi dalam konsili Nisea. Jadi mereka menganggap bahwa Yesus itu manusia yang diangkat menjadi Allah. Saudara-saudaraku, tidak bisa manusia menjadi Allah. Amin. Tapi Allah menjadi manusia itu mah kecil. Amin. Dan dengar, Yesus itu Tuhan atau bukan, tidak butuh pengakuan siapa-siapa. Anda dan saya mau mengaku Yesus Tuhan atau bukan, dia tetap Tuhan. Anda mau sembah dia sebagai Tuhan atau tidak, dia tetap Tuhan. Apatah lagi cuma alat-alat setan itu yang copot ayat secara ngawur dan berkata Yesus bukan Tuhan. Bahkan mereka bertanya kepada orang Kristen sambil berkata, kalau bisa jawab pertanyaan kami akan masuk Kristen. Tanyanya apa? Di mana Yesus mengaku bahwa dia adalah Tuhan yang keluar langsung dari mulutnya? Di mana kalau ada kami masuk Kristen? Benar atau tidaknya identitas seseorang itu sebenarnya tidak perlu pengakuan langsung dari mulutnya. Cukup orang-orang di sekitarnya saja atau orang-orang yang dekat dengan dia, apalagi lebih dari satu orang, kesaksian itu sah. Saudara tidak kenal papa saya kan? Tidak ada yang kenal kan? Nah, sekarang saya bersaksi tentang bapak saya. Bapak saya namanya Vincent Atok. Orang Belu.
Bapak dari Lahurus, mama tertahu dari mana, pokoknya adalah salah satu. Bukan dia nama Lawer. Itu yang Lawer, apa Imam Pendeta ya, di Malaka sana yang ada satu tempat yang orang Protestan semua. Lawer. Lupa di nama. Itu keluarga saya semua. Dan nenek saya itu Protestan, opa saya itu Katolik. Menikahlah mereka. Dapatlah beberapa anak, salah satunya bapak saya. Dia merantau ke Kupang tahun 60-an. Ketemu mama saya, terjadilah kuc otak. Kucu otahai. Lalu mendapatkan kami bersaudara ada 6 laki-laki semua, 2 meninggal, tinggal 4. Saya yang bungsu. Bapak saya tidak tamat SD. Dia sopir bemo. Tapi SIM semua tidak tahan 80-an. Tapi karena dia pakai kuasa gelap, polisi tidak pernah tangkap dia. Betul. Tahu belu dong toh. Makanya ada yang curiga dulu. BP istri mau dan beta karena BP pakai kuasa gelap. Kurang ajar. Kasih gelap lu muka. Saudara percaya kesaksian saya tentang papa saya? Oh iya dong papa saya. Betul, harus percaya. Jadi sebenarnya tak usah papa saya yang mengakui. Dia berdiri di sini diakui. Beta Vincent atau anak Keva, tak usah. Cukup dia pembungsu yang bersaksi. Identitasnya diterima. Amin. Tak usah Yesus mengaku langsung. Cukup murid-muridnya yang bersama-sama dengan dia. Yang mengakui, ceritakan bahwa dia Allah. Yohanes bilang dia Allah. Thomas ketika dapat lihat bukti itu, Thomas tersungkur di dalam Yohanes pasal 20 ayat 27 sampai 29 itu. Saudara jangan lupa ayat itu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Lalu apa respon Thomas? 28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ini pengakuan langsung. Thomas mengaku Yesus itu Tuhanku dan Allahku. Orang bilang sebenarnya Yesus bukan Tuhan. Pengakuan Thomas ini kan Thomas kaget. Saudara kalau lihat ada celaka di muka kan saudara juga kaget. Tuhan. Dia bilang Thomas begitu, kurang ajar. Jadi pas Thomas kasih tunjuk. Tuhan Yesus kasih tunjuk luka aja Thomas kasih. Aduh Tuhan Allah Jadi dia bukan Tuhan Allah tapi ini takucu. Dan yang ngomong ini saksi Yehova. Memang dong setan. Saudara dengar saya jelaskan ya. Takucunya seorang Yahudi. Mereka tidak mungkin melanggar hukum ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Itu tidak mungkin. Karena hukumnya dirajam dengan batu sampai mati. Maka orang Yahudi itu sudah terlatih. Kalau omong nama Tuhan Allah sembarangan itu tidak mungkin. Apalagi hanya alasan tahedek. Sama kayak saudara yang persekutuan. Menyanyi, bunyi sedikit. Yesus. Hei. Kadang ada orang yang begitu. Di KPI ini dia baronggeng. Bagian jalan. Lewat kuburan. Satu karatak. Ada setan. Oh Yesus. Nah kalau itu memang takucu. Kaget. Anjing buru ju. Silence. Sampai nampung darah Yesus belum dengar susah jelas lah. Darius. Maksudnya darah Yesus. Tahu bikin karena jadi Darius. Pernah ada yang berdoa begitu. Berdoa dia mau usir setan pakai darah Yesus. Madengannya ke Darius. Pas Darius lewat. Darius buka pintu kamar doa cumanya bilang, "Iya, Ma." Makanya bukan lu, darah Yesus Darius. Omong tal capa. Mus jelas
darah Yesus. Dan glorious. Kadang-kadang hancurkan bukan hancurkan lagi, hancur. Karena ini paling banyak orang persekutuan doa. Hancurkan bisa jadi hancur. Kadang-kadang bilang singkirkan, bukan singkirkan, sing. Saksi Yehova bilang ini kaget, bukan. Ini pengakuan iman. Maka para penafsir mengatakan dia yang kelihatan terlambat, tapi pengakuannya menjadi pengakuan terbesar. Dia sempat hilang 2 minggu tidak ikut ibadah. Tapi waktu dia datang Tuhan cari spesial Thomas. Dan Thomas dipulihkan. Dan pengakuan Thomas ini menjadi pengakuan yang sangat berpengaruh sampai hari ini. Yang mau saya kasih tahu sama jemaat. Tanpa Yesus mengaku pun ini pengakuan jelas. Ya Tuhanku dan Allahku. Dan karena Yesus sendiri benar-benar Tuhan dan Allah. Maka Yesus menerima pengakuan ini. Bayangkan kalau Yesus bukan Tuhan dan Allah. Hanya nabi biasa. Pasti dia marah Thomas. Kau sembarang, saya nabi biasa. Buat apa kau bilang saya Tuhan? Tapi tidak ada kritik dari Yesus. Malahan Yesus menerima pengakuan itu. Di ayat 29 Yesus berkata. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Iya. Karena engkau telah melihat aku, maka apa? Engkau percaya. Percaya bahwa apa? Aku telah mati dan bangkit. Aku Tuhan, aku Allah. Tapi yang lebih berbahagia kita. Amin. Kita tidak pernah lihat Yesus. Coba berapa banyak yang sudah lihat Yesus? Dan orang persekutuan doa. Kalau sampai lu lihat Yesus, kau terlalu banyak lihat kalender. Mungkin bulan Maret pungka. Bulan Januari Yesus koko domba. Rayon 5 cari dana, jual kalender. Lu buka pilih lihat lama-lama yang bulan Januari pun Yesus koko domba lah sambil bertanya, indomba siapa? Itu domba lu. Tanyalah indomba siapa? Domba itu kalau son gendong, lapas, hobi masogot. Jadi mus koko. Kau usah tanya lagi kenapa dia koko. Telu nih kalau lapas, aduh. Mus gendong sayang. Benar beta omong. Yang setuju beri tepuk tangan dulu. Haleluya. Beruntung kalau kita jadi domba yang digendong. Amin. Jemaat terkasih. Tak usah pengakuan langsung dari Yesus. Cukup dari orang-orang dekatnya saja. Sudah jelas. Zakir naik tahu apa tentang Yesus. Dia hidup satu abad dengan kita. Yahya Waloni tahu apa? Abdul Somad tahu apa? Rizik Sihab yang pernah menyindir kalau Allah beranak siapa bidannya. Dia tahu apa? Mereka tidak tahu apa-apa. Thomas melayani bersama Yesus. Yohanes melayani bersama Yesus. Yohanes berkali-kali menjelaskan dia Allah. Bahkan dalam 1 Yohanes 1 ayat 1. Yohanes itu tulis 5 tulisan ya Bapak Mama ya. Injil Yohanes, surat 1 Yohanes, surat 2 Yohanes, surat 3 Yohanes dan Wahyu. Ini Yohanes anak Zebedeus. Yohanes itu ada banyak. Ada Yohanes Pembaptis, ada Yohanes Zebedeus, ada Yohanes Markus. Sama ke katong sini, ada Yohanes Kase. Pak Pendeta angkat tangan dulu. Ini Pak Yohanes Kase. Nah itu. Ada Yohanes Natonis. Betul. Kalau di timur. Ada Yohanes Nuban Timur, Yohanes Nuban. Ada. Kalau di Sabu lain, John Mengi, John Kerakba, John semua banyak. Kalau di Rote juga ada. Simon Lapurnoo, Simon Sinlailoe, Simon. Ada Simon Sinlailoe di sini. Simon Panggirae, Simon Lapurnoo. Nah dulu di Dongsu banyak juga. Ada Simon Sikusta, Simon Petrus, Simon yang lain. Nah beta perlu omong ini karena ada satu pendeta pernah khotbah.
tulisan Yohanes, dia bilang, sebagaimana Yohanes Pembaptis menulis. Kapan Yohanes Pembaptis tulis? Ya, ini contoh saja. Seorang Romo juga pernah, dia tidak bedakan mana Maria ibu Yesus, mana Maria saudara Lazarus. Dia pikir itu sama. Dia bilang teladani Bunda Maria tuh. Bunda Maria duduk di kaki Yesus. Dia pengkhotbah pertama, kedua, yang kedua saya cuci. Dan puji Tuhan dia rendah hati. Almarhum Pater Bernard. Kedua bakawan toh, suka khotbah ibadah Katolik Protestan buat sama-sama. Bab tua, nah inilah beta bukan sok-sokan gimana. Tapi memang penekanan utama kami ini data. Makanya belajar Alkitab terus sungguh-sungguh. 1 Yohanes 1 ayat 1. Yohanes bilang begini, jemaat terkasih. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Yang Yohanes tulis dan saksikan ini bukan menghayal bertulis, bukan. Dia lihat langsung. Makanya dia bilang begini, apa yang telah kami dengar, kami lihat dengan mata kami sendiri, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba. Cakir naik raba apa? Yahya raba apa? Somat raba apa? Pasal pernah raba Yesus, do raba yang lain. Iya, makal do raba komfor. Oh, toh. Saudara jauh otak bilang do lebih pesan begitu. Makal do raba kulkas, raba abu rao. Ini saja sudah cukup mematahkan tantangan mereka tentang di mana Yesus mengaku. Tidak usah Yesus mengaku. Kalau Yesus mengaku ada. Banyak. Orang Arab bilang Allah itu al-awal al-akhir. Yesus bilang akulah yang awal dan yang akhir. Orang Arab bilang Allah itu al-nur, akulah terang. Yesus memproklamirkan dirinya dalam Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Amin. Jadi kalau bilang Yesus mengaku di mana? Terlalu banyak. Bahkan saya pernah khotbahkan seri khotbah 7 statement dari Tuhan Yesus. Aku adalah, mulai aku adalah roti, aku adalah pintu, aku adalah. Itu semua senada dengan ketika Tuhan utus Musa, Musa bilang nanti kalau mereka tanya nama, bilang apa? Tuhan bilang aku adalah aku. Itu pesannya sama dengan yang Yesus ngomong. Amin. Dia Allah. Makanya waktu urusan pembasuhan kaki, Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya begini, jemaat terkasih. Yohanes 13 ayat 13 dan 14. Ini pengakuan dari mulut Yesus bahwa dia adalah Tuhan. Perhatikan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Mereka tanya di mana Yesus mengaku langsung. Ini, aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan. Harusnya kasih setuju dong ini ayat. Bila mari masuk Kristen sudah. Maka terpaksa juta usah teh. Gereja susah sekarang. Teh bikin kapal saki. Teh dong, itu bukan mau masuk Kristen betul-betul. Itu hanya omong, pancing pikir kata orang Kristen ini bodoh. Son belajar, pikir kata tempu Alkitab ini palsu. Pikir kata tempu ajaran ini ajaran abal-abal. Padahal ini semua data yang dapat dipertanggungjawabkan. Tapi untuk data ini jemaat, mereka tidak main-main loh, mereka teliti lagi. Ternyata kata Tuhan, Yesus bilang Tuhan, itu dari kata Yunani kan kurios. Dari bahasa Ibraninya Adonai, Inggrisnya Lord. Yang kemudian bisa diartikan dua, bisa Tuhan, bisa Tuan. Makanya dulu kaisar-kaisar itu dipanggil kurios. Lord, Tuan, orang-orang yang punya kuasa, jabatan, kekayaan, tuan tanah,
itu biasa dipanggil atau disapa dengan kurios. Nah, mereka bilang kata Tuhan di sini nih sebenarnya Yesus sedang bilang, aku adalah bos dari 12 pengikut. Itu saja. Tapi mereka tidak belajar Alkitab. Makanya saya bilang mereka dipakai setan. Mereka tidak belajar Alkitab secara komprehensif, secara lengkap. Copot satu, pikir suhebat. Saudara, kata yang sama ini dipakai oleh Paulus dalam Filipi 2 ayat 11. Baca ayat. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah kurios. Itu kata yang sama dengan Yohanes 13 ayat 13 dan 14 itu. Jemaat perhatikan saya. Kalau memang itu artinya hanya sekedar bos yang punya 12 anak buah, mengapa ayat 10-nya bilang begini? Perhatikan ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Kira-kira bos mana? Kaisar mana? Raja mana? Yang satu langit sama dia? Kalau memang dia arti hanya arti kedua yang bilang ini hanya bos yang punya anak buah. Bos apa? Nebukadnezar raja bikin patung suruh semua sembah. Sadrak, Mesak dan Abednego tidak sembah. Tidak ada secara dunia ini berlangsung dari awal sampai dunia ini kiamat. Seorang raja pembesar, gubernur, menteri, presiden yang kalau dia lewat semua sembah. Langit juga sembah, bumi juga sembah, yang mau di atas di bawah sembah. Tidak ada. Kenapa Yesus disembah sampai dikatakan dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di mana? Di langit. Malaikat semua sembah dia. Dan yang ada di bumi, segala bangsa sembah dia. Yang ada di bawah bumi, mau setan, tuyul dan bayul, jini, ojini, semua. Kalaupun mereka ada, semua sujud. Maka jelaslah, ini bukan arti hanya sekedar bos dengan beberapa orang anak buah. Dia raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Tuhan dalam artian setinggi-tingginya. Maka diberkatilah Anda semua yang percaya bahwa Yesus Tuhan. Pengakuan Anda tidak sia-sia.